Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Panitia Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat dan CSR ketiga. Yang saya hormati pula rekan-rekan peserta Seminar Nasional. Perkenalkan, saya Nabila Fernanda dari tim pengabdian KKN UNS 198 ingin mempresentasikan jurnal kami yang berjudul Peningkatan Kesadaran Terhadap Lingkungan melalui Edukasi Manajemen Sampah di Sekolah Dasar Desa Ngrombo, Kabupaten Sukoharjo. Tim pengabdian KKN UNS 198 ada saya, Nabila Fernanda, kemudian ada Inesya Nurumah, kemudian ada Evan Agas Hanafi, Febi Meliana, Felita Fasya, dan dosen pembimbing lapang kami yaitu Ibu Refaul Khairiyah, SPMSC. Untuk poin-poin yang akan kami sampaikan terdiri dari pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Untuk yang pertama adalah pendahuluan, pengelolaan sampah masih menjadi permasalahan yang serius di Indonesia, terutama di wilayah perkotaan. Hal tersebut dikarenakan besarnya jumlah penduduk di perkotaan dan tingginya tingkat konsumsi masyarakat perkotaan. Nah, upaya yang insentif untuk meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengelola sampah sangat diperlukan. Pendidikan karakter peduli terhadap lingkungan perlu ditanamkan sejak dini, terutama pada tingkat sekolah dasar. Desa Ngrombo merupakan salah satu desa di Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Berdasarkan survei yang telah kami lakukan terhadap sekolah dasar di Desa Ngrombo, dapat diperoleh beberapa informasi. Yang pertama, di SD Negeri Ngrombo 1 dapat diketahui permasalahan lingkungan yang dihadapi yaitu kurangnya fasilitas pengumpulan sampah yang digunakan untuk memisahkan sampah organik dan anorganik. Hal ini dapat berimplikasi terhadap kesadaran dan pemahaman anak-anak mengenai pemilahan sampah berdasarkan jenisnya yang belum optimal. Kemudian di SD Negeri Ngrombo 2 diketahui masalah-masalah lingkungan yang dihadapi meliputi kurangnya pemahaman anak tentang bahaya sampah, upaya daur ulang sampah, dan pentingnya mengurangi penggunaan plastik. Berdasarkan hasil analisis situasi tersebut, kegiatan pengabdian masyarakat oleh tim KKN UNS kelompok 198 bertujuan untuk memberikan edukasi tentang peduli lingkungan kepada anak-anak sekolah dasar melalui praktik pemilahan sampah sekaligus pengadaan tong sampah serta praktik daur ulang sampah menjadi barang yang bernilai ekonomis. Kemudian untuk metode terdiri dari 3 tahap. Yang pertama adalah tahap persiapan. Kami melakukan pemilihan lokasi yaitu sekolah dasar karena sekolah dasar merupakan tingkat pendidikan paling dasar dalam sistem pendidikan di Indonesia. Dengan demikian, pembentukan karakter anak-anak Indonesia sebagian besar terjadi pada tingkat ini. Nah, setelah memilih lokasi, kami melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, guru, dan siswa-siswi yang akan terlibat pada kegiatan pengabdian kami. Setelah itu, kami merencanakan dan menyiapkan alat dan bahan seperti tong sampah, sampah yang akan digunakan untuk demonstrasi, peralatan prakarya, materi presentasi, dan lain sebagainya. Untuk tahap pelaksanaan, pada tanggal 1 Agustus 2023, dilaksanakan kegiatan pengabdian, demonstrasi pemilahan sampah, dan pengadaan tong sampah di SD Negeri Ngrombo 1. Kemudian dilanjutkan pada tanggal 3 Agustus 2023, kegiatan sosialisasi pemanfaatan sampah dan pentingnya menabung di SD Negeri Ngrombo 2. Tahap yang terakhir yaitu evaluasi, kami melakukan pengumpulan masukan dari siswa dan guru-guru. Kami juga menganalisis respon positif siswa terhadap kegiatan yang telah kami selenggarakan. Kemudian untuk hasil dan pembahasan, pada kegiatan pertama yaitu demonstrasi pemilihan sampah dan pengadaan tong sampah yang dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2023 berlokasi di SD Negeri Ngrombo 1 dengan jumlah partisipan sebanyak 40 siswa dari kelas 4 dan kelas 5. Untuk acara yang pertama, pembukaan oleh Kepala Sekolah SD Negeri Ngrombo 1 yaitu Ibu Sumarmi SPD. Kemudian dilanjutkan presentasi oleh tim KKN UNS 198 yang mempresentasikan tentang lingkungan, meliputi materi tentang dampak negatif perilaku membuang sampah sembarangan, klasifikasi sampah berdasarkan jenisnya, dan jenis tempat sampah berdasarkan fungsinya. Penyampaian materi ini juga didukung dengan penayangan video edukasi. Kemudian acara dilanjutkan dengan demonstrasi dan praktik pemilahan sampah.
Sebagai upaya memberikan pemahaman yang lebih praktis, tim kami melakukan demonstrasi pemilahan dan pembuangan sampah berdasarkan jenis dan tempatnya. Setelah demonstrasi selesai, para murid diajak untuk terlibat langsung dalam praktik pemilahan sampah. Kemudian dilanjutkan dengan pengadaan tong sampah jenis organik dan anorganik. Pengadaan tong sampah ini diharapkan dapat menjadi sumber daya fisik yang mendukung implementasi praktik pemilahan sampah dan perawatan kebersihan lingkungan sekolah. Kemudian penutup, rangkaian kegiatan ini ditutup dengan penyampaian ucapan terima kasih dari tim KKN UNS 198 dan juga Kepala Sekolah SD Negeri Ngrombo 1. Kemudian dilanjutkan dengan foto bersama. Kemudian evaluasi dampak dari kegiatan demonstrasi pemilahan sampah dan pengadaan tong sampah di tingkat sekolah dasar. Yang pertama, peningkatan pemahaman pengelolaan sampah yang bijak. Yang kedua, investasi pembentukan nilai-nilai kebersihan melalui pengadaan tong sampah. Dan yang terakhir, peningkatan kualitas lingkungan. Untuk kegiatan yang kedua yaitu sosialisasi pemanfaatan sampah dan pentingnya menabung yang dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2023 berlokasi di SD Negeri Ngrombo 2 dengan jumlah partisipan sebanyak 22 siswa dari kelas 4 dan kelas 5. Untuk yang pertama, acara dibuka dengan sambutan Ibu Ismiatun SPD selaku Kepala Sekolah. Beliau menyampaikan pentingnya kesadaran lingkungan dan nilai-nilai keuangan bagi siswa. Kemudian dilanjutkan dengan presentasi tim kami dengan contoh nyata dan penggunaan video edukasi mengenai bahaya sampah, pemanfaatan sampah, dan pentingnya menabung. Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan celengan. Pemanfaatan sampah secara kreatif menjadi celengan dilakukan oleh tim kami, kemudian diikuti juga oleh para siswa. Tujuannya untuk mengajarkan bagaimana sampah dapat diolah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Kemudian penutup yaitu dengan pemberian apresiasi kepada 3 siswa yang berhasil membuat celengan terbaik sebagai reward dalam memotivasi belajar siswa. Kemudian dilanjutkan dengan foto bersama sebagai penutup kegiatan. Selanjutnya adalah evaluasi dampak dari kegiatan sosialisasi pemanfaatan sampah dan pentingnya menabung yang menciptakan dampak positif yang luas, baik untuk lingkungan maupun aspek kehidupan sosial dan finansial anak-anak. Yang pertama ada peningkatan kesadaran lingkungan, yang kedua pengurangan pencemaran lingkungan, yang ketiga peningkatan keterampilan kreatif, dan yang terakhir adalah peningkatan pemahaman keuangan. Kemudian untuk penutup, dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan ini bukan hanya memberikan manfaat kepada lingkungan sekitar dan siswa, tapi juga menciptakan sinergi yang kuat antara sekolah dan universitas. Kegiatan ini adalah contoh nyata bagaimana kolaborasi antara berbagai pihak dapat membawa perubahan positif dalam menjaga lingkungan dan menciptakan generasi yang peduli terhadap bumi. Kemudian saran yang dapat kami sampaikan, guru sebaiknya memberikan contoh dan pengawasan bagi siswa dalam mengelola sampah. Begitu pula bagi orang tua agar selalu mendukung kreativitas anak dalam memanfaatkan sampah menjadi barang yang lebih bermanfaat. Sehingga diharapkan program pengabdian yang telah diselenggarakan dapat lebih berkelanjutan dan memberikan dampak positif yang lebih luas bagi para siswa serta masyarakat secara keseluruhan. Nah, berikut ini adalah referensi yang kami gunakan sebagai landasan teori dalam penyusunan naskah pengabdian masyarakat. Baik, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian presentasi. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.